Pemerintah tidak ngapa-ngapain, pemerintah tidak hadir, pemerintah lambat, tetapkan sebagai bencana nasional. Tanpa membaca efek-efek domino setelah itu kan, sudah lebih produktif ruang media sosial kita itu. Tetapi makin kesini makin kacau nih, makin tidak terarah. Dunia barat sudah mewajibkan mahasiswanya besok kamu bikin apa, besok kamu punya karya apa. Kepada dosen-dosen, kalian itu kalau ngasih tugas ke mahasiswanya, udah nggak usah bentuk makalah dalam bentuk paper hard copy gitu. Suruh bikin video narasi aja di media sosial. Apa yang dia pelajari, apa yang dia pahami, bikin video aja. Dia datang ke Aceh, bawa bantuan, hasil donasinya kurang lebih 400 apa 500 juta. Oh, itu gitu Ferdian kan. itu. Saya Jadi, menyebut merek ya. Sebut aja nggak apa-apa. Jadi dia datang ke sana. Kalau yang 400 ya Ferdian. Jadi dia datang ke sana, yang dia sampaikan apa? Kita sudah final yang menyorakan status bencana nasional kan? Menggalang dana, warga bantu warga dan lain-lain. Iya. Kemudian ada kalimatnya tuh, pemerintah entah kemana. Ada tuh kan? Ada. Pemerintah entah kemana. Saya mikir, ini anak maksudnya apa sih, kamu baru tiba di Aceh, kamu sudah menanyakan pemerintah entah kemana. Padahal sebenarnya mulai dari bencana hari pertama pemerintah udah hadir. Nah iya, dia bisa masuk ke situ, aksesnya kebuka, yang membuka kan bukan dia. Yang membuka kan pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, SAR. Saya ini turun ke Sumatera kemarin. Iya, saya sempat lihat lah. Saya turun ke Sumatera, di Sumut terutama, di saat akses itu masih banyak yang tertutup. Dan saya cukup itu di minggu pertama ya? Saya pertama di minggu pertama. Minggu Okay. pertama saya turun ke sana, bawa bantuan. Kebetulan saya belanjanya di sana, di Tapanuli Utara situ. Nah, bawa bantuan ini susah karena nggak bisa dibawa lewat darat, harus pakai heli. Dan saya merasakan betul bagaimana susah payahnya para petugas untuk mengevakuasi warga, mengevakuasi korban-korban yang meninggal dunia. Bahkan di Tapanuli Tengah itu, ya warga tahu di situ ada korban, cuman SAR tahu di situ ada korban, cuman kan untuk akses ke situ susah. Jadi mereka tidak langsung mengangkut, tidak langsung mengevakuasi. Nah sekarang akses kan mulai dibuka pelan-pelan. Tapi kan hal-hal begitu nggak pernah mereka ceritakan. Mereka datang ke sana bawa bantuan, kemudian langsung buat video kan. Langsung buat konten. Dan kita kan tahu anak-anak ini terafiliasi dengan partai apa kan, dengan kepentingan politik mana kan kita paham. Kalau boleh bocoran, terafiliasi dengan partai apa? Ya, Ferdian kita tahu dia tim suksesnya Ganjar kemarin. Kan jelas tuh. Atau Doni misalnya. Doni kita tahu mantan caleg PDIP kan. Kan kita tahu hal-hal itu semua. Kemudian dia berteman dengan siapa-siapa kan kita paham semua. Jadi ya nggak perlu disembunyikan juga hal-hal begitu kan. Kita yang tahu-tahu itu ya cukup paham aja, oh iya kamu ngomong kayak gini karena kamu bagian dari ini kan gitu. Sama ketika kami ini misalnya menyuarakan ya dianggap sebagai pembela pemerintah, ya silahkan kamu mau tempelkan kita sebagai buzzernya siapa silahkan. Bahlil bilang Epin enggak? Tapi kan itu tidak dikategorikan sebagai buzzer karena kan menyampaikan fakta dan objektivitas. Kemudian kan jelas akunnya kan. Ada Dian Rosmala di situ. Gitu. Jadi, tetapi memang ini apa kayak model Ferdian itu cukup menarik dan seksi bagi publik Indonesia. Kenapa? Dengan gaya provokatifnya, propagandisnya, kemudian ya ternyata ujung-ujungnya terafiliasi dengan partai politik.
Ini baru saya tahu nih, kalau ternyata kan masih itu, kan banyak jejak digitalnya itu. Ya. Jejak digitalnya. Kebetulan kita nggak konsen sama dia. Kan banyak jejak digitalnya tuh kan. Dia pernah jadi timnya siapa pada saat Pilpres kemarin. Dia foto-foto sama siapa kan. Jadi nggak salah dong ketika kita bilang ya kamu terafiliasi dengan itu. Nah, apakah kamu kerja seperti itu untuk kepentingan mereka? Ya kamu aja yang tahu dengan mereka kan. Itu kan sangat disayangkan kalau seperti itu. Maksudnya kan dia backgroundnya aktivis, kemudian juga dari pendidikan yang saya kira bagus, tetapi ya itu digunakan untuk tidak menyampaikan objektivitas yang ada. Kalau saya tidak masalah, terlepas background dia aktivis, seorang intelektual atau dia apa sekalian terserah lah. Tetapi yang cukup disayangkan, bahkan kamu mau ngomong atas nama untuk kepentingan siapa terserah. Tetapi satu hal saja yang kita minta, sampaikan apa adanya. Pemerintah kan ya presiden juga mengatakan kalau kalian mau kritik ya silahkan kritik. Tetapi harus dibedakan mana kritik, mana serangan personal, mana sara, mana rasis. Betul. Mana nyinyir, kan itu yang terjadi tuh. Ya, karena gini, waktu saya pertama kali sampai di Aceh Tamiang, itu kan malam. Kemudian, kok sepi banget, mana nih orang-orang. Tetapi pada waktu saya melangkah ke titik selanjutnya, di sekitaran kota itu, ternyata di sini pada ini kan kerja masak, jam berapa? Jam 2. Mereka udah siapkan makanan loh. Masa itu. Iya, kemudian pagi-pagi masyarakat ada yang datang ke tenda tenda dapur umum. Ada juga yang dibagi ke rumah-rumah warga itu. Memang kalau kita pertama kali pas pada titik yang tidak tepat, kemudian langsung menyimpulkan kok nggak ada orang, nggak ada orang. Apalagi yang kelihatan langsung gelondongan kayu kan. Waduh, apalagi Aceh Tamiang itu kan kotanya hancur. Iya, makanya cuman kan sebenarnya tidak masalah kamu beritakan kondisinya masih seperti ini. Iya. Yang keliru itu kan ketika kamu katakan pemerintah tidak ngapa-ngapain, pemerintah tidak hadir, pemerintah lambat, tetapkan sebagai bencana nasional, tanpa membaca efek-efek domino setelah itu kan. Hanya sekedar kita ini butuh bantuan dan lain-lain kan. Kan itu yang terjadi. Karena tadi menyinggung soal ini ya, afiliasi dengan partai politik. Jadi polarisasi politik di media sosial itu ada 55% responden frekuensi diskusi politik meningkat di media sosial. Mayoritas diskusi hanya dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa. Nah itu tadi kayak misalnya dalam satu waktu men-share informasi yang begitu masif dan sama. Nah fenomena echo chamber dan bubble algorithm ini kan mengejar algoritma aja. Kemudian jadi itu sangat kurang banget kesempatan cross partisan dialog. Jadi dialog itu ya tahu sendiri kalau di media sosial dialognya seperti apa kan? Iya. Jadi konsekuensinya ya meningkatnya ujaran kebencian dan kekerasan di digital. Iya. Itulah yang hari ini kita rasakan di media sosial. Iya. Memang perdebatan sekali lagi perdebatan politik di media sosial. Sebenarnya saya tuh termasuk orang yang senang. Kenapa? Dengan adanya diskursus seperti itu. Ya, saya tahu Bapak yang lahir dari forum diskursus dialektika. Saya senang sebenarnya dibandingkan ya. Saya tuh orang yang termasuk khawatir awal-awal main media sosial itu karena ruang digital kita itu hanya dipenuhi dengan joget-joget, pokoknya ngeprank, apalagi itu. Pokoknya hal-hal yang tidak produktif, yang tidak layak dikonsumsi oleh publik lah kalau menurut saya. Dan itu banyak followersnya, banyak viewsnya. Iya kan. Nah, tapi belakangan ini itu sudah mulai bergeser tuh. Yang justru disukai oleh publik
orang-orang misalnya kayak Ferry Irwandi kan sudah mulai bergeser ke situ tuh. Artinya sudah lebih produktif ruang media sosial kita itu. Tetapi makin kesini makin kacau nih, makin tidak terarah. Karena yang main bukan orang-orang organik itu tadi, ya buzzer-buzzer itu tadi yang main kan akun-akun bot itu. Dan ya pertarungannya bukan pertarungan yang sehat lagi kan di media sosial, karena fitnah, hoax dan lain-lain kan dibiarkan begitu saja. Siapa yang bisa mengantisipasi? Apalagi di eranya Presiden Prabowo. Di zaman Pak Jokowi, kamu nggak bisa sebebas ini. Iya, betul. Itu bisa dilihat tuh. Di zaman Pak Jokowi. Undang-undang IT. Dikit-dikit kamu kena undang-undang ITE. Ahmad Dhani cuma bilang stupid saja masuk penjara kok. Iya kan? Jadi Ahmad Dhani ketika dia di demo, kemudian dia bilang stupid, masuk penjara dia. Sekarang coba kamu lihat Doni Salim Doer tuh kan, semua kotoran hewan apa semua dia lontarkan di muka umum. Siapa yang memproses? Gitu. Bahkan ketika dilaporkan ke polisi pun, coba kamu lihat, ketika teman-teman AMPG kemarin melaporkan akun-akun yang nyerang Bahlil. AMPG? Oke. Apa yang terjadi? Serangannya semakin masif. Bukan orang tidak takut, bukan meredam, bukan mereda. Ketika teman-teman AMPG itu melaporkan sejumlah akun kan yang menyerang sisi personalnya Bahlil, ini sebenarnya tindakan benar nih kan. Ini ada hoax, ada fitnah, ada rasis kepada Bahlil. Kami sebagai anggota kader, anggota partai dilaporkanlah melalui jalur yang benar nih kan. Tetapi yang terjadi semakin masif serangan itu. Bahkan dimanfaatkan oleh akun-akun, oleh konten-konten kreator yang sebenarnya yang jarang sekali bicara soal politik. Mereka juga ikut-ikutan cari engagement di situ. Dia ikut bicarakan hal itu kan. Betul. Nah, itulah yang terjadi ketika tadi kamu sampaikan. Ternyata percakapan itu hanya terjadi di antara orang yang satu frame, satu persepsi kan. Ya kan itu tadi. Ketika ada orang misalnya, saya bikin konten. Di hoaxnya itu, di paragraf pertama saja, mereka nggak sesuai dengan kemauan mereka, itu nggak bakal ditonton. Langsung dicaci maki tuh di bawah. Sebelum nonton nih. Sebelum nonton, langsung dicaci maki habis-habisan tuh. Nah, begitu juga di sebelah mungkin. Tapi kalau itu sesuai dengan kepentingan mereka, sesuai dengan kemauan mereka, dipuji-puji. Padahal juga belum selesai nonton. Abang mantap, abang hebat, cerdas bang. Makanya saya tuh jarang baca komentar. Jarang baca komentar. Cuman kalau lagi iseng aja tuh. Kalau lagi iseng, buka komentar ada yang lucu saya komentarin, saya balas gitu-gitu aja. Nah, terkait dengan pengguna internet di tahun 2025. Tadi kan 2024 ya. Nah, sekarang 2025. Pengguna internet Indonesia 2025 itu 229,4 juta. Dari jumlah penduduk kita kurang lebih 280 juta. Artinya kan jadi yang tidak menggunakan internet ya yang masih TK, masih SD kelas 1, kelas 2. Tapi kalau yang di atasnya ini. Nah, kemudian itu program Bakti Kominfo soalnya masuk ke pelosok-pelosok kan. Jadi nambah dia. Gitu internet sudah masuk ke pelosok-pelosok. Ya. Gitu. Dengan ini pembangunan tower-tower yang cukup Bakti Kominfo ya. Itu. Bahkan pelosok-pelosok Papua kan sudah dibangun tower tuh. Ya. Termasuk juga pelosok Maluku, yang pulau-pulau terluar. Makanya pengguna internet meningkat. Jadi artinya memang apapun konten yang kita buat di Jakarta itu bisa diakses hampir seluruh masyarakat Indonesia. Keterbukaan informasi sudah sangat terbuka, tidak ada yang sembunyi.
Kemudian masih ada yang menganggap bahwa pemerintah hari ini nggak demokrasi, nggak demokratis. Ya, cuman kan sayangnya ketika kebebasan keterbukaan informasi ini sudah terbuka selebar-lebarnya, tidak dibarengi dengan peningkatan literasi. Kita kan yang lemah di situ tuh. Karena mereka ini terpengaruh dari informasi yang ada di media sosial itu, yang potongan-potongan, dan mereka ini mengikuti aja pola atau tren yang ada hari ini. Pengaruh echo chamber itu tadi kan, yang diduplikasi, konten-konten hoax yang diduplikasi, direproduksi itu tadi. Ya. Mereka terpengaruh sama itu. Jangankan itu, kita ingat yang misal 2021 kalau nggak salah. Orang di daerah ribut cari telur tengah malam itu. Ya. Pernah dengar itu kan? Masih efek ini ya, COVID ya. COVID kalau nggak salah itu. Orang-orang di daerah ribut cari telur tengah malam. Gara-gara ada video di YouTube yang mengatakan hari ini jam sekian harus makan telur rebus. Kalau tidak besok mati. Semua orang di daerah ribut cari telur. Jam pagi-pagi itu, jam dini hari itu. Seolah-olah itu udah menjadi kebenaran. Padahal iya. Makanya karena literasi kita belum begitu bagus. Iya. Artinya memang dari tingkat social user education yang baik itu belum berjalan dengan baik di masyarakat kita. Betul. Ada satu dan hal itu efeknya kemana-mana. Ada satu hal yang saya sayangkan sebenarnya. Para pendidik, para profesor, para intelektual. Iya, mereka di mana? Para dosen, para guru-guru, mahasiswa. Mereka di mana hari ini? Kenapa kalian tidak hadir di ruang digital ini nih? Iya. Ilmu-ilmu yang kalian ajarkan di kampus itu ayo dong bawa ke ruang ini. Karena masyarakat sudah bergeser ke sini. Ruang publik kita sudah bergeser nih. Ayo dong kasih pemahaman ke masyarakat kan. Gunakanlah media sosial, kalian juga jadi konten kreator, tidak ada yang salah dengan itu. Betul. Saya orang yang salut dengan Prof. Renal Kasali misalnya, dengan Helmi Yahya dan lain-lain. Kemudian siapa mantan menteri nih? Termasuk juga ada Rizal Malarangeng, Prof. Anhar Gonggong, yang udah ini ya. Artinya mereka kan orang-orang yang punya kesadaran bahwa masyarakat ruang publik kita ini sudah bergeser ke ruang digital. Harusnya kita hadir di situ memberikan pemahaman ke masyarakat. Nah sekarang kemana? Kampus-kampus itu pada kemana sekarang? Kejadian kemarin di bulan Agustus, kerusuhan di bulan Agustus kemarin, yang seharusnya kita cari itu, kemana kampus? Kenapa kok nggak hadir? Artinya kan dunia pendidikan kita ini hanya terjebak di ruangan 4x4 itu. Kemudian mahasiswanya dipaksa untuk bikin jurnal, bikin tesis, disertasi, bikin makalah. Yang sebenarnya tidak ada orang baca juga, yang baca mereka-mereka aja. Kemudian ini kita itu sepertinya dunia pendidikan kita itu tertinggal dengan perkembangan zaman yang ada hari ini. Iya. Jadi hanya sebatas di ruangan 4x4, kemudian untuk mengkontekstualisasikan dengan perkembangan teknologi komunikasi itu masih sangat lemah. Iya, betul. Yang menikmati ilmu itu hanya mereka-mereka yang di situ aja. Kamu pasti merasakan betul setelah kamu lanjut S2, saya lanjut S2. Saya tuh merasakan betul, karena saya sudah masuk dunia kerja kan, saya sudah berinteraksi dengan banyak orang. Ketika saya masuk ke dunia kampus lagi kuliah, saya tuh merasakan betul. Oh ternyata kampus ini hanya mengarahkan kita, apa yang kita pelajari sehari-hari, hanya mengarahkan kita bagaimana supaya tesis kita ini benar, hasil penelitian kita benar, itu aja tuh. Padahal kan sebenarnya dari ruang-ruang kampus, ruang-ruang kelas itu
apa yang kemudian didapatkan sangat mudah untuk langsung mengimplementasikan dalam gerakan di media sosial. Harusnya Dulu pada waktu media sosial belum masif kan, literasi buku itu kan sangat kuat dan diskursus dialektika sangat kuat. Tetapi hari ini itu kan berbeda. Diskursus dialektika di media sosial itu didominasi, dihegemoni oleh orang-orang yang kemudian hanya mencari engagement. Itu. Nah, kenapa enggak misalnya nih mahasiswa-mahasiswa yang biasa ikut aksi, melakukan demonstrasi, itu ditransformasikan di media sosial, dalam bentuk gerakan media sosial kan. Begitupun dengan dosen-dosen. Itu kan nyata kemarin tuh. Ketika terjadi kerusuhan bulan Agustus kemarin, kan, kemudian lahirlah resolusi 18 plus berapa yang warna pink, 17 plus apa itu yang warna pink itu kan. Siapa yang menginisiasi itu? Para influencer. Betul. Para influencer ya mohon maaf aja, kita yang keilmuannya belum terverifikasi, belum terbukti. Harusnya yang mengusulkan itu dunia kampus. Betul. Harusnya kampus-kampus lah yang merumuskan, pemerintah ini ada masalah. Hal-hal yang harus kamu selesaikan ini berdasarkan kajian ilmiah dari kami. Harusnya kan itu yang dilakukan oleh kampus-kampus kemarin. Tapi apa yang terjadi? Justru yang berusaha untuk memunculkan solusi atas persoalan yang dihadapi bangsa ini, influencer. Kan itu kan faktanya. Dan mereka itu kan terdiri dari hanya 1-2 orang, kemudian ya influencer-influencer yang lain pun juga ikut-ikutan. Ya mereka itu kan hanya sebatas saling tanya di grup WA kan, "Weh, kamu mau nyumbang ide apa?" Padahal sebenarnya kalau saya perhatikan 17 plus itu, oke lah kita mengapresiasi. Cuma kan banyak yang berulang-berulang dari 17 poin itu. Iya kan. Kalau dibaca dari awal sampai akhir itu, substansinya kita nggak dapat. Makanya saya bilang kan, ya kita apresiasi. Artinya mereka berusaha untuk tampil, memunculkan ide, memunculkan solusi atas masalah yang dihadapi saat itu kan. Meskipun kedalamannya ya kita bisa ukur kan. Betul. Sejauh mana. Harusnya yang melakukan itu saya bilang dunia pendidikan. Betul. Yaitu kampus. Cuman kampus kita hari ini enggak muncul. Padahal kampus kita itu jumlahnya ribuan loh. Iya, mereka hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, ibaratnya main politik di internal mereka sendiri kan. Rebutan jadi rektor lah, dekan, kajur. Banyak-banyakan bikin jurnal. Dosen-dosennya numpang nama di jurnal mahasiswanya. Kan itu yang terjadi. Berarti kan kita nggak bisa menyalahkan juga mahasiswa-mahasiswa ini karena memang efeknya dari dosen itu sendiri kan. Dari birokrasi kampus juga. Padahal sebenarnya kalau itu dikonsolidasi dengan baik, lebih luar biasa loh. Apalagi kalau gerakan di media sosialnya cukup kencang ya. Dan satu hal, apapun yang terjadi terhadap bangsa ini, yang paling bertanggung jawab ya dunia pendidikan. Mereka ini penjaga moralitas. Mereka penjaga moral dan mereka yang mencetak penjahat-penjahat di luar sana. Betul. Mereka kita ini kan cetakan-cetakan. Kita ini kan cetakan mereka kan. Jadi apapun yang kita lakukan setelah keluar dari kampus itu, kampus harusnya ikut bertanggung jawab, minimal tanggung jawab moral kan. Itu dulu mahasiswa saya, yang dia katakan itu salah, harusnya begini. Kita juga butuh kritikan sebenarnya. Iyalah. Ya kan misalnya Bung Dian kan sering, bukan sering lagi sih, hampir setiap hari mengupload konten kan. Seharusnya mereka bisa memverifikasi itu, mengkritisi, mengevaluasi. Dan juga mereka muncul sebagai sebagai kekuatan intelektual, kekuatan kritikus ke pemerintah. Bayangkan. Dan itu lebih objektif. Saya kira kalau misalnya dunia kampus, dosen-dosen, profesor-profesor kita itu bergerak, wah itu ngeri itu Pak.
Iyalah. Makanya nih, saya pesan nih kepada dosen-dosen, kalian itu kalau ngasih tugas ke mahasiswanya, udah nggak usah bentuk makalah dalam bentuk paper hard copy gitu. Suruh bikin video narasi aja di media sosial. Apa yang dia pelajari, apa yang dia pahami, bikin video aja. Daripada kamu suruh mahasiswamu bikin makalah, bikin paper gitu, setelah itu di print nggak dibaca, jadi sampah. Ya karena kita besarnya dari dunia kampus, banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, walaupun sebenarnya lebih banyak juga di luar dari kampus kan yang kita dapatkan, tetapi ya itu kritikan untuk kita ke kampus-kampus yang membesarkan kita lah. Ya, ya sampai hari ini pun status kita masih mahasiswa. Cuman jujur saya nggak pernah senang sekarang kalau dikasih tugas itu harus ngeprint lagi. Nanti kalau deforestasi teriak-teriak lagi kan. Padahal sebenarnya kita dalam bentuk PDF udah kirim kan. Iya. Jadi kan semestinya proses belajar mengajar kita itu lebih praktis, lebih kontekstual. Harusnya begitu. Apalagi kita kaya dengan teori-teori dan dia punya perspektif dalam melihat sesuatu. Dunia pendidikan kita tuh saya melihat memang tidak berkembang. Terutama dia tidak adaptif terhadap perkembangan dunia pendidikan kita. Hari ini kita belajar teori-teori yang diproduksi, yang diciptakan ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, oleh penemu tahun yang beberapa puluh tahun yang lalu. Kita masih sibuk mempelajari itu. Dunia barat sudah mewajibkan mahasiswanya besok kamu bikin apa, besok kamu punya karya apa, kamu anak-anak elektro misalnya, kamu membuat penemuan seperti apa, apalagi di Cina sana. Anak-anak mudanya sudah bisa memproduksi ini, itu. Mereka tidak lagi sibuk liberalisme versus kapitalisme versus sosialis komunisme versus liberal kapitalis kan. Mereka tidak lagi bicara Kalmak dulu makan warteg sebelah mana kan. Mereka tidak lagi bicara itu. Mereka sudah produksi mobil yang sekarang kita konsumsi tuh. Negara manapun yang menganut sistem apapun itu juga menggunakan. Iya. Iya. Karena mereka adaptif terhadap kemajuan. Dan itu yang mereka butuhkan, yang kita butuhkan memang. Ini dunia udah berubah. Dan kita, nah ini bedanya nih, media sosial kita, dunia media sosial lagi-lagi ke situ dengan di Cina. Di Cina itu ternyata saya betul-betul pelajari, pemerintahnya itu betul-betul memfilter apa yang bisa ditonton, apa yang layak ditonton oleh penduduknya. Iya. Itu betul-betul difilter. Kalau kita ini kan enggak. Ya karena sistem politik kita berbeda dengan Cina. Iya betul, tetapi itu menurut saya itu hal yang baik. Kalau di kita itu dianggap pembungkaman kan. Iya, mengkhianati nilai-nilai demokrasi. Mengkhianati semangat reformasi. Demokrasi yang melahirkan oligarki baru itu kan. Kan itu yang terjadi tuh. Kalau di dunia maju sana, negara-negara maju betul-betul difilter. Bahkan kalau nggak salah di Cina itu akan diterapkan satu kebijakan. Cina apa Jepang ya? Coba nanti dicek. Cina atau Jepang itu dia akan menerapkan kebijakan sertifikasi untuk konten kreator. Jadi ketika kamu membicarakan teknologi, kamu harus mempunyai sertifikasinya dulu. Kalau kamu mau jadi konten kreator di bidang teknologi. Kalau kamu mau bicara soal politik misalnya, kebijakan, ya kamu harus punya sertifikasinya dulu. Iya. Supaya apa? Saya pikir itu bagus. Supaya tidak semua orang bicara semua hal. Iya. Kalau kita ini kan enggak. Semuanya gado-gado. Apalagi sekarang ada ChatGPT kan. Tanya aja sama ChatGPT. ChatGPT, saya mau bicara soal ini, tolong dibuatkan. Sudah, ChatGPT kasih.
Nah, itulah yang dia baca tuh kan. Padahal dia nggak paham substansinya apa nih. Betul. Ya, saya kira menarik diskusi kita malam hari ini. Jadi sebenarnya masih banyak ini yang kita perlu bedah. Baru nanti saya undang Pak MJ juga ke tempat saya. Siap. Kita saling mengundang. Dan saling mencerahkan. Saling mencerahkan. Oke, terima kasih banyak Bung Dian Rosmala. Banyak hal yang kemudian bermanfaat yang bisa dikonsumsi oleh para netizen dan para influencer. Termasuk dunia pendidikan yang terakhir tadi itu. Para influencer yang tersinggung tadi dengan kata-kata saya boleh cari saya. Silahkan cari saya. Saya gampang kok dicari di negeri ini.